sudah invest di 18 perusahaan. 18 perusahaan? Yes. Terus kita manage 350M. Wow. Ya, dan yang kita invest 18 itu tapi belum sampai setengah dari fund kita ya. Oke. Dia mungkin bisa 30 sampai 40 harusnya. Halo teman-teman semua, balik lagi di YouTube channel saya. Nah, di episode ini sangat spesial teman-teman. Kenapa? Karena saya akan ngobrol dengan mentor saya ya, dan juga ini adalah bos saya. Orang ini yang membimbing saya dari awal saya mulai bekerja dengan dia, ya, yang mengenali saya untuk mengolah keuangan dengan benar dan berinvestasi dengan benar, gitu ya teman-teman. So, tanpa lama-lama kita akan ngobrol langsung dengan Bro Andika Storo Putra. Halo Bro. Hai Bro Tommy. Apa kabar? Good. Di masa PPKM bersyukur sekali masih sangat baik dan sehat. Wah, luar biasa. Ini kalau meskipun kita cukup dekat ya, saya dengan Bro Putra, tapi selama PPKM ini, selama pandemi ini, boleh dibilang kita sangat jarang bertemu. Ya, I think tahun ini mungkin ini baru yang keempat atau kelima. Iya, meskipun kita kerja bareng, tapi ketemunya sangat jarang teman-teman. Tapi yang luar biasanya, saya masih mendapat banyak insight dari Bro Putra gitu ya. Nah, Bro Putra, ini gue pengen ngobrol santai aja sih sebenarnya Bro. Pengen dengar cerita lu. Sebenarnya kan gue ikut lu udah lumayan lama ya, dari 2016 akhir gitu. Dimana 2016 ya? Iya. Berarti udah mau masuk 5 tahun tahun ini. Okay. Iya. Terus gue lihat Bro Putra ini adalah orang yang menginspirasi saya juga sebenarnya. Meskipun saya kerja dengan dia, beliau sangat menginspirasi saya dan mengajarkan banyak hal-hal gitu. Saya rasa ini juga perlu di-sharingkan ke teman-teman semua, Bro. Mungkin boleh sharing cerita lu, Bro, dari yang umur belasan sampai umur 20-an. Gimana sih caranya lu bisa sampai hari ini nih punya aset sampai ratusan miliar gitu, seratusan miliar. Dan apa sih pola yang lu terapkan gitu Bro? Mungkin lu udah pernah sharing di YouTube lu, tapi gue pengen yang mungkin ada hal baru nggak Bro? Yang selama ini lu lupa sharing aja gitu. Bisa di-sharingkan ke teman-teman audiens gue gitu. Oke, ya sebelumnya thank you Bro Tommy udah diajak ke YouTube channelnya. Thank you juga Bro. Gue lihat cukup konsisten ya, Bro Tommy update konten, Bagus. Karena gue kurang konsisten. Itu nanti gue push ya Bro. Iya, karena kan PPKM ya kan, terus videografer gue juga kena COVID. Betul, ya kan? positif. Jadi agak susah. Mungkin teman-teman sudah yang subscribe di channel gue mungkin sempat dengar gue di sana sharing tentang bongkar income ya. Bongkar ya, income. Dimana tujuan gue memang maksudnya bukan untuk pamer, bukan. Ya, tapi gue murni untuk sharing. Karena dari sana mungkin saya berharap orang-orang bisa dapat insight lah, satu pelajaran gitu ya. Dan kalau ditanya prosesnya seperti apa yang gue pelajari, mungkin gue bisa rangkum biar lebih simple, tapi tetap dapat ilmunya. Mungkin 3 poin Bro. 3? Ya mungkin 3 poin. Ya, karena gue suka bikin poin gitu loh. Ya, jadi lebih terstruktur aja gitu. Nah mungkin yang pertama adalah, kalau udah tahu ya, gue mulai invest di pasar modal, bisnis online. Itu kan dari usia 14 tahun. Terus usia 16 tahun gue merantau di Jakarta. Nah sebenarnya sebelum merantau ke Jakarta usia 16, di usia 15 tahun, gue sempat baca satu buku. Buku apa tuh? Judulnya itu adalah Unlimited Power. Tony Robbins. Ya, jadi waktu itu usia 15 gue baca buku itu, dan ada satu penelitian yang sampai hari ini gue masih ingat. Apa tuh? Ya, yaitu penelitian tentang si Harvard University. Ya, Harvard, siapa yang nggak tahu gitu kan. Nah, si Harvard ini pernah meneliti semua orang lulusan S2 pada tahun 1980-an kalau nggak salah. Ya, pokoknya tahun 1970-an, 1980-an, sekitar itu. Ya. Lulusan Harvard, Bro. Tahun 1980-an itu gila sekali gitu loh. Sekarang aja kalau lulus Harvard, keren banget. Ya kan? Ini tahun 1980-an, di mana nggak semua orang bisa lulus S1. Udah lulus S2 loh ya, bukan S1 gitu ya. Ditanya gitu loh, mereka kira-kira 10 tahun ke depan pengen jadi seperti apa? Goalnya apa? Ternyata dari semua orang lulus, cuma 3% orang yang benar-benar punya goal yang jelas. 3%? Selama 10 tahun ke depan. Wow. Cuma 3%. Dan setelah 10 tahun kemudian, dikumpulkan reuni, ternyata 3% ini punya aset minimal secara kekayaan ya, uang ya, itu 10 kali lipat lebih besar daripada 97% orang yang nggak punya goal. Nah waktu itu gue langsung kayak, wow, gue harus punya goal nih yang clear gitu ya. Waktu itu gue pas usia 15, gue langsung buat masa plan gue di usia 25 tahun. 10 tahun mendatang? 10 tahun kemudian. Jadi benar-benar gue tulis semuanya, di usia 25 gue pengen punya apa. Gue pengen misalnya punya rumah mungkin, mobil sport misalnya. Gue pengen dikenal sebagai siapa gitu ya.
waktu itu gue tulisnya gitu, namanya bocah gitu kan. Iya. Walaupun akhirnya gue nggak suka mulai spot ternyata. Gue lebih suka invest ke perusahaan gitu kan. Oke. Nah gue tulis gue pengen bisa jadi seorang stock investor, punya aset di atas $1 juta. Ya bersyukur ternyata malah lewat gitu ya. Iya. Gue pengen bisa punya perusahaan, hari ini gue punya LandX, equity crowdfunding platform di Indonesia. Iya. Buat orang bisa invest di sana, patungan gitu ya. Terus gue pengen bisa jadi venture capitalist. Iya. Dimana kita tahu kalau invest di pasar modal itu kan sudah IPO. Nah, gue pengen sebelum IPO gue udah invest. Jadi ketika IPO bareng-bareng gitu loh. Oke. Nah, jadi waktu itu mimpinya seperti itu. Sebenarnya gue mimpinya tulisnya usia 30 kalau venture capital. Berarti lebih cepat. Ternyata lebih cepat. Ternyata usia 24 gue bikin kan. Bareng Bung Chandra dari Institut Dewa sama Vincent. Kita berempat buat. Nah, kita sudah invest di 18 perusahaan. 18 perusahaan. Yes. Terus kita manage 350M. Wow. Ya, dan yang kita invest 18 itu tapi belum sampai setengah dari fund kita ya. Oke. Dia mungkin bisa 30 sampai 40 harusnya. Targetnya ya berarti. Ya. Jadi poin pertama adalah kita yang namanya seperti nyetir mobil, Iya. ya. Kan harus punya tujuan. Lu mau kemana Setuju, gitu kan? Tujuan lu apa? Goal lu apa? Lu mau kemana? Ya. Oke, gue dari Jakarta mau ke Bandung. Baru tuh ketemu jalurnya ke sana, ke Bandung Iya. gitu loh. Kalau nggak ada peta, nggak ada plan mau kemana, kita bisa nggak ada, Sesat ya. bisa tersesat Iya, mungkin iya. ya, dan nggak ada tujuan gitu. Setuju, setuju. Nah, jadi gue pikir, I think poin pertama adalah harus jelas dulu. Lu maunya apa? Oke. Lu 10 tahun lagi pengen dikenal seperti apa? Gitu loh. Lu pengen punya keuangan seperti apa? Iya. Investasi lu sebesar apa? Ya. Nah, setelah itu, kita baru bicara saat ini. Oke. Nah, itu menurut gue poin pertamanya, bro. Ya. Poin pertamanya jadi harus punya goal ya. Itu menurut gue paling simpelnya lah. Paling simpelnya. Ya, semua orang bisa buat goal. Nah, nanti kita bahas poin 2, poin 3. Oke. Nah ini sebenarnya yang nomor 1 ini Bro Putra secara nggak sengaja juga ajarin pas gue pertama kali kerja dengan Bro. Pas awal, Ya, yes. pas awal. Jadi dia bilang ke saya bahwa Tom, lu harus punya goal gitu. 10 tahun lagi, lu pengen jadi seperti apa gitu. Lu pengen punya apa aja, wajib lu catat gitu. Wajib lu nulis. Waktu itu gue sempat mikir gitu, buat apa gitu ya? Maksudnya harus sampai ditulis gitu, sampai dicatat gitu. Emang nggak boleh aja dipikirin gitu kan? Ternyata setelah gue tulis dan gue tempel juga di kamar gue ngerasa bahwa wah ini gue lebih terarah gitu bro, lebih terstructure gitu kan. Jadi gue nggak boleh setelah ditulis kita lihat tiap hari itu lebih gue merasa gue nggak boleh menyia-nyiakan waktu gue gitu. Gue harus melakukan apa yang bisa mencapai goal itu gitu bro, secara langsung ya. Yes. Nah itu yang poin pertama gitu teman-teman. Dan gue melihat bro, waktu itu kan gue suruh lu buat 10 tahun. Ya. Dan lu tulis, lu kasih gue lihat gimana, masuk akal nggak? Terus gue lihat kayak ini kok terlalu kecil goalnya. Iya, iya. Gue suruh lu buat lebih besar. Nah itu juga menarik tuh. Jadi mungkin buat teman-teman yang kadang takut juga nulis goalnya terlalu besar itu harusnya jangan takut ya bro ya. Jadi I think pertama tulis dulu. Nah, nanti berkaitan dengan poin kedua sih sebenarnya. Ya, jadi memang bukan soal tulis-tulis aja sebenarnya bukan ya. Karena gini deh. Kan gue melihat pertumbuhan lo dari awal sampai sekarang. Dulu kalau bicara investasi saham lo nggak ngerti. nggak ngerti. Bahkan pakai Excel aja lo nggak bisa bro. Iya. Saat itu kan. Nah, tapi sekarang lo ngerti. Dulu misalnya gue sempat suruh lo jadi MC misalnya, lo nggak bisa. Iya. Sekarang lo buat YouTube channel. Lo sharing. Artinya lo mulai terbiasa kan. Iya. Artinya ada satu upgrade diri yang terjadi dalam diri lo. Yang 5 tahun lu nggak bisa, sekarang lu jauh lebih bisa kan? Iya, iya. Nah itu karena lu punya goal, lu tahu mau kemana, akhirnya lu lakuin kan? Iya, setuju. Nah, gini, sekarang kan lu udah lu udah kelola uang dengan baik, lu investasi pasar modal, lu punya uang miliaran, lu juga udah beli mobil, beli rumah buat nyokap lu, beli mobil buat nyokap lu. 5 tahun lalu, ketika lu baru mulai, pas kerja bareng gua, kepikiran nggak? Sama sekali nggak kepikiran. Lu di keluarga lu orang pertama yang beli mobil BMW. Iya. Bahkan mobil pertama tuh. Ya kan? Bisa beli mobil buat nyokap lu. Kan awalnya nggak kepikiran. Nggak kepikiran sama Karena sekali. kenapa? Kapasitas diri lu belum nyampe. Ketika lu kapasitas lu belum nyampe, lu akan merasa gimana caranya gue beli mobil, beli buat nyokap, beli rumah buat nyokap, gimana caranya? Karena lu belum ada skillnya bro. Nah tapi ketika lu tanya orang yang sudah ngerti, dia sudah pernah di sana, sudah pernah achieve 1M, lu nanya dia gimana caranya, dia merasa akan gampang. Karena dia sudah pernah. Gitu. Nah waktu itu lu belum pernah, 100 jutanya nggak ada gitu kan, gimana caranya. Nah kenapa bisa? Nah ini menyangkut poin kedua. Poin kedua adalah kita harus upgrade diri kita. Upgrade diri kita. Kalau bahasa gue itu, gue selalu buat hashtag never ending improvement. Itu yang benar gue pengen terapin. Ya gue nggak pengen ketika gue dikenal berhasil, sukses, gue jadi sombong, terus gue nggak belajar bro. Karena kita tahu dunia berubah terus. Makanya hashtag never ending improvement ini bukan cuma tagline gue buat share ke orang, tapi memang prinsip yang gue pegang gitu loh. Gue pengen belajar terus, gue ketemu orang yang lebih hebat, lebih sukses, siapapun itu, gue pengen bisa belajar.
Gue pengen upgrade diri gue gitu loh. Karena dunia berubah terus kan. Iya, setuju. Di pasar modalnya sekarang udah mulai berubah gitu iya. kan. Jadi berubah terus, bisnis berubah. Dulu offline, sekarang online. Iya. Kalau kita nggak upgrade, nggak berubah, nggak belajar hal baru, kita mati bro. Iya, Kayak dinosaurus kan. Iya, iya. Nah itu yang kedua, upgrade diri sih. Ya. Mungkin orang lihat Bro Putra aja kayak nggak kelihatan gitu upgrade diri ya. Padahal kalau saya nih yang udah ikutin Bro Putra lama, dia ini bisa baca buku kayak seminggu mungkin bisa satu buku gitu atau 2 minggu selesaiin 1 buku gitu. Itu dulu. Iya, itu dulu gitu. Sekarang jujur agak kurang. Iya. Kurang. Sebulan gue udah bersyukur. Nah, kerjaan makin banyak kan? Iya. Kerjaan makin banyak ya. Nah itu kalau upgrade diri nih bro, lu dari dulu sampai sekarang itu upgrade dirinya bisa kemana aja nih bro? Nah gini, poin kedua upgrade diri, ini bukan cuma sekedar upgrade diri. Semoga saya pecah lagi beberapa poin. Ya, pertama, goal kita apa? Misalnya ini konteksnya gue dulu ya. Gue pengen bisa jadi investi saham, gue pengen bisa bangun perusahaan, gue pengen bisa jadi venture capitalist misalnya kan. Itu goal yang gue pengen punya. Berarti kita harus upgrade diri sesuai dengan apa yang kita pengen menjadi di 10 tahun kemudian. Itu harus align bro. Kalau gue upgrade diri, masak misalnya, gue jadi jago masak, tapi itu bukan goal gue 10 tahun ke depan. Nah mungkin kayaknya boleh, tapi kalau waktunya memang lagi kosong. Nah jadi upgrade diri ini satu, kita harus bisa manage waktu kita dengan baik. Manage waktu dengan baik. Ini paling penting menurut gue, nomor satu. Karena lu mau achieve apa, itu tergantung cara lu manage waktu. Itu sama gitu kan. Gue pengen jadi investor saham, berarti waktu gue harus pakai buat mungkin kalau baca buku tentang orang yang berhasil di pasar modal, caranya bagaimana, gue ikut kelas mungkin. Terus misalnya gue pengen jadi chef misalnya, 10 tahun lagi gue pengen jadi chef yang terkenal. Contoh ya berarti ya gue belajar masak, caranya gimana, belajar sama siapa gitu ya, itu yang gue lakukan. Atau gue nonton YouTube pun, gue kan nonton idolanya kita. Ya, misal gue sangat idola dengan Warren Buffett. Gue baca buku tentang Warren Buffett mungkin 20-an buku. Nonton di YouTube, gue nonton interviewnya Warren Buffett. Ya, jadi benar-benar roadmap hidup Warren Buffett dari dia lahir, dari dia mulai investasi usia 11 tahun, dia untung 1M pertama di usia 20 tahun, punya $1 juta pertama di usia 30 tahun, itu gue hafal semua tuh bro. Waduh. Itu kenapa? Karena gue mengidolakan dia, gue pengen tahu hidupnya kayak gimana, apa yang dilakukan, dan gue pengen lakukan hal yang sama. Jadi basically, sebenarnya gue copy aja sebenarnya. Gue liat Warren Buffett apa yang dilakukan, gue copy caranya dia gitu ya. Nah terus dia bikin fund, gue belajar, dia gaya investasi dia, gue belajar gitu. Seperti itu sih. Ini menarik teman-teman. Jadi kalau kita harus upgrade diri sesuai dengan tujuan goal kita ya bro ya. Harus nyambung. Kan harus nyambung. Kalau nggak nyambung nanti hasilnya beda. Gitu. Saya jadi teringat di Warren Buffett punya pilot bro. Mungkin Bro Putra pernah dengar juga ceritanya. Jadi waktu itu Warren Buffett sempat ngobrol sama pilotnya Warren Buffett. Dan si pilotnya ini, Warren Buffett tanya sama pilotnya gitu, dia mau jadi apa sih tentang 10 tahun ke depan gitu. Meskipun sekarang udah jadi pilot nih, nah Warren Buffett masih nanya si pilotnya gitu, goalnya apa lagi 10 tahun ke depan. Terus si goalnya si pilot ini masih kurang spesifik gitu. Jadi dikasih tahu lah sama si Warren Buffett gitu, untuk kalau bisa, lu harus memprioritaskan 5 hal yang paling urgent gitu di hidupnya dia. Jadi kalau gue punya goal, kalau ada 20 nih, kita harus atur yang 5 prioritas pertama dulu. Betul. Nanti kita spesifikin waktu kita atur, kita olah waktu kita mau kemana gitu. Harus melakukan apa untuk mencapai goal kita gitu ya. Itu yang dikasih tahu Warren Buffett kepada pilotnya gitu. Nah itu yang nomor 2, upgrade diri. Mungkin boleh nomor 3-nya bro? Ya setelah upgrade diri, satu kita punya goal yang jelas tentang mau seperti apa. Kedua kita terus upgrade diri kita, never ending improvement, selalu belajar. Karena buat gua kalau kita nggak belajar, artinya kapasitas diri kita mentok. Kalau kapasitas diri mentok, menurut gua income kita sama dengan kapasitas diri kita.